Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada LKPD kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi Optical Access Network PON dan harga pemasangan sambungan kabel FO. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang FTTH, Fiber to the Home. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasinya. Nah, terlihat pada gambar, di situ ada gambar Central Officer. Nah, di Central Officer ini di dalamnya terdapat router, OLT dan ODF. Nah, untuk router contohnya seperti ini. Lalu kemudian untuk OLT contohnya seperti pada gambar. Nah, di dalam rak ini terdapat lebih dari satu OLT. Dan ini posisinya berada di sebelah atau di gedung ini, di gedung Central Officer atau yang dinamakan dengan server. Satu OLT ini mampu melayani 1280 user. OLT ini berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik sehingga disebut juga perangkat aktif. Jadi OLT itu hanya perantara saja, ia tidak bisa berbuat apa-apa. OLT hanya melewatkan cahaya di mana cahaya bisa memiliki daya atau kekuatan yang bisa dibaca pada sisi pelanggan. Kemudian dari OLT ini seratnya dipecah menjadi ada yang langsung menjadi 1:32, ada yang dipecah menjadi 1:4 terlebih dahulu, lalu kemudian dipecah lagi menjadi 1:8. Nah, penggunaan ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Apabila di Indonesia umumnya menggunakan 1:4, lalu kemudian dibagi lagi menjadi 1:8. Tapi kalau di luar negeri umumnya menggunakan 1:32. Nah, lalu kemudian masuk ke titik terminasi akhir fiber optik, yaitu ONT dan ONU. ONU biasanya digunakan untuk pelanggan VIP, yaitu ada pada FTTB, Fiber to the Building. Dan apabila ONT ini biasanya digunakan untuk pelanggan-pelanggan rumahan yang ada pada FTTH, Fiber to the Home. Jadi perangkat yang aktif pada fiber optik ini yaitu OLT dan ONT. Jadi selain OLT dan ONT disebut perangkat pasif. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang redaman atau gangguan pada serat optik. Gangguan yang terjadi pada saluran optik biasanya bisa terjadi pada ODP, ODC, kabel drop, dan bisa pada perangkat pelanggan. Jadi gangguan ini biasanya pertama disebabkan karena adanya redaman atau rugi-rugi serat optik yang besar di luar dari ketentuan yang ada. Perhatikan pada gambar, di sebelah kiri daya kirim masih terlihat besar. Ketika dia melewati kabel, dia bisa jadi menabrak sesuatu. Kalau absorption ini yaitu penyerapan, maka ia biasanya melewati benda cair, bisa jadi mengembun, maka daya kirim akan menjadi menyusut. Nah, dari daya ini kemungkinan misalkan terjadi scattering, yaitu penghamburan karena menabrak benda-benda yang lembut, misalnya debu, maka dayanya akan menjadi lebih menyusut lagi. Lalu kemudian di perjalanan ada yang dinamakan loss bending akibat tekukan pada kabel, akibat kabel digulung terlalu
kecil atau kabel tersebut cacat di bagian claddingnya, maka akan menyebabkan daya yang terlewat menjadi lebih kecil lagi. Maka ketika sampai di ujung terlihat pada sambungannya ini tidak rata akibat menyambung kabel fiber optik tiap 2 km sekali. Jadi ini akibat dari penyambungan kabel fiber optik yang tidak sempurna. Karena sambungannya tidak sempurna, maka akan menyebabkan redaman lagi, sehingga dayanya akan semakin menjadi lebih kecil. Maka terlihat pada gambar sebelah kiri, sebelah sini, daya yang sebesar ini akan menyusut di ujung ketika sampai di pelanggan. Jadi lebih kecil seperti ini ya. Maka sebagai teknisi, apabila nanti berada di lapangan, kita harus bisa menganalisa daya kecil ini disebabkan di sebelah mana terjadi kerugiannya, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, biar memudahkan, biar lebih memudahkan apabila terjadi gangguan di sebelah mana, kita bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan OTDR atau Optical Time Domain Reflector Meter. Nah, apabila kita menggunakan alat OTDR, maka kita akan mendapatkan secara gambaran atau visualnya dari redaman serat optik di sini mana yang terjadi kerusakan, yaitu di meter berapa atau di kilometer berapa. Ini bisa terdeteksi melalui alat OTDR ini yang dapat dilihat pada sebuah layarnya. Nah, berikutnya di sini ada sebuah simulasi untuk harga jasa instalasi sebuah kabel fiber optik. Nah, di layar bisa kita lihat apabila diketahui panjang sebuah kabel feeder FO dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 96 core dalam satu haspel atau gulungan itu maksimal 3 km. Kemudian apabila panjang kabel feeder FO kapasitas 144 dan 264 core dalam satu haspel atau gulungan maksimal panjangnya 2 km. Jadi artinya semakin besar ukuran kabel, maka panjang kabel akan semakin pendek. Jadi di sini apabila nanti kita membutuhkan jarak dari central officer ke pelanggan ternyata lebih dari 3 atau 2 km, maka di sini kita harus menyambungkan kabel FO tersebut. Nah, kemudian untuk biaya join per penyambungan itu sama dengan Rp40.000. Nah, kemudian pada contoh kasus di sini apabila jarak dari central officer ke pelanggan ternyata berjarak 50 km dengan menggunakan kabel jenis 264 core, maka upah yang bisa Anda dapatkan sebagai teknisi jointer atau penyambungan kabel itu kira-kira berapa rupiah. Nah, di sini jawabannya panjang maksimal kabel kan tadi 2 km untuk jenis 264 core, maka apabila dari CO Central Officer ke pelanggan jaraknya 50 km, maka untuk 50 km dibagi 2 km, maka sama dengan kita akan menyambungkan sebanyak 25 sambungan dikali 264 core, kemudian dikali persambungannya yaitu Rp40.000, sehingga total yang bisa kita dapatkan yaitu sebagai teknisi sebesar Rp264 juta. Nah, untuk referensi harga biaya pemasangan kita bisa melihat pada alamat web berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat harga jasa instalasi kabel fiber optik. Kalau sebelumnya tadi persambungan, kalau di sini mungkin beda lagi. Untuk instalasi kabel fiber optik di area gedung atau kawasan hitungannya yaitu
per meter. Jadi per meter kabelnya yaitu 29.000 sampai 45.000 rupiah. Nah, silahkan kalian bisa cek di sini untuk harganya berapa gitu ya. Jadi kita nanti bisa memberikan harga ke calon konsumen. Oke, baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.